Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah. Saya percaya berkat Tuhan ini sepanjang beberapa minggu kita ada di rumah kita masing-masing akan semakin membawa kita untuk kita juga semakin mendekat, bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib ini memberikan satu juga jaminan buat kita bahwa di dalam peperangan rohani yang sedang kita juga alami, baik juga di dalam peperangan kita dengan juga pandemi COVID-19 ini, saya percaya apa yang juga dimulai dengan juga hal-hal yang jasmani, maka dia akan diikuti oleh hal-hal yang rohani. Oleh karena itu, bagaimana supaya juga kita bisa memenangkan peperangan ini? Ini penting. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Itu firman Tuhan berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, suratan Yakobus ini memberikan satu juga kiat untuk kita bagaimana bisa menang atas peperangan ini. Yang pertama, saudara, tadi dikatakan katanya ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Waktu kita tunduk kepada Allah, baru kita melawan iblis. Maka dikatakan di dalam ayat ini, maka ia akan lari daripada hidup kita. Saudara, mungkin selama ini ada begitu banyak daripada hal-hal iblis-iblis, kuasa roh-roh yang lain juga ingin berusaha untuk kembali menguasai hidup kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita mesti tetap tunduk kepada Allah, itu adalah yang utama. Sebab waktu kita tunduk kepada Allah, maka saudara, iblis yang ada di dalam diri kita ini, maka kita bisa perangi, dan iblis di dalam diri kita ini akan lari dari kehidupan kita. Arti tunduk di sini, saudara, dikatakan kita ini, ada ayat yang lain mengatakan kalau kita juga tidak bisa tunduk kepada juga otoritas yang kelihatan. Dalam hal ini, apakah juga itu adalah juga orang tua kita, apakah itu juga adalah majikan kita, bos kita di dalam pekerjaan, atau mungkin juga itu adalah kakak pembina kita, atau mungkin juga itu adalah pemurid kita, bapak rohani kita, pemimpin komunitas sel kita, pengawas area kita. Yang menjadi otoritas ini, kalau saudara tidak bisa juga tunduk, maka saudara katanya tidak juga mungkin bisa tunduk kepada Allah. Kenapa? Ayat ini mengatakan kalau kepada yang kelihatan aja saudara juga tidak bisa tunduk, apalagi kepada yang tidak kelihatan. Ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada Allah dengan kita menundukkan diri kepada otoritas yang ada di dalam diri kita. Jangan ada kesombongan, jangan ada ketinggian hati, jangan ada juga hal-hal yang membuat saudara untuk juga tidak bisa tunduk. Karena ini yang akan membawa kekalahan saudara kita di dalam peperangan ini. Karena waktu kita tunduk kepada Allah, baru dikatakan kita bisa melawan daripada iblis, maka dia, dijamin ini, dia akan lari daripadamu. Hal yang kedua, saudara, dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Saudara kekasih di dalam Kristus, kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Sia-sialah hidup kita. Yohanes pasal yang ke-15 berkata katanya, Yesus pokok anggur, dan juga kita ini adalah carang-carangnya. Dan waktu carang-carang ini juga mendekat atau melekat kepada juga pokok anggur itu, maka dikatakan dengan sendirinya dia akan bisa berbuah. Saya percaya kekasih di dalam Kristus, kita harus mendekatkan diri kepada juga Tuhan. Ya, walaupun juga sekarang kita di dalam peperangan pandemi COVID
ini saudara, dikatakan kita harus menjaga jarak satu sama lain, supaya juga penyebarannya ini kita bisa putuskan. Nah, saya percaya, tapi untuk juga dengan Tuhan, saudara, kita tidak boleh juga physical distancing. Malahan perintah firman Tuhan ini, kita mesti mendekat kepada Allah, supaya juga hal-hal yang baik, kuasa Tuhan yang ada pada juga diri Tuhan, bisa transfer kepada diri kita, sehingga kita bisa diberikan kuasa untuk memberikan hikmat, marifat, kasih karunia, sehingga kita bisa memenangkan peperangan ini. Hal yang ketiga, saudara kekasih di dalam Kristus, dikatakan katanya, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Saudara kekasih di dalam Kristus, ini firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa kita mesti menyucikan diri kita. Ya, menyucikan diri kita. Ya, kita harus tahirkan tangan kita. Semua perbuatan tangan kita, hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita juga impikan, hal-hal yang kita kehendaki, semuanya harus disucikan, supaya bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau kita juga dianjurkan oleh pemerintah lewat juga pandemi COVID-19 ini, saudara kekasih, di mana kita harus bersih, saudara, daripada diri kita, menjaga bersih daripada diri kita. Nah, saya percaya kebersihan itu adalah pangkal daripada kesehatan. Oleh karena itu, di dalam hal yang rohani juga kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang akan juga membawa kita kepada juga hal-hal yang iblis bisa juga menyerang kita. Ada celah, ada pintu, ada kesempatan di mana juga kita harus menyucikan diri. Sama sebagaimana kalau kita juga ingin mengalami satu kesehatan, saudara, kita harus banyak sering cuci tangan. Sedemikian juga di dalam hidup kita, kita harus juga mencuci daripada segala perbuatan dosa di dalam kehidupan kita. Kejahatan tidak berkuasa lagi. Bagian yang terakhir, saudara, dikatakan katanya, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bagian yang terakhir ini penting, saudara, karena dikatakan katanya, di dalam kita ini sudah juga berperang. Kita harus ada iman, ada ketetapan kepercayaan kita kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada diri pribadinya, percaya atas apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Dan saya percaya ketidakbimbangan saudara, ketetapan hati saudara, ini akan memberkati daripada hidupmu. Sama sebagaimana juga Daniel, dari sejak pertama dia menetapkan hatinya, bahkan teman-teman yang lain juga, maka dia bisa memenangkan daripada juga keadaan pada waktu itu. Zaman di mana juga dia harus menjadi tawanan, tetapi Tuhan akan mengangkat dia. Dan saya percaya saudara juga lewat iman percaya saudara, dengan juga ketidakbimbangan saudara, ini akan membawa kemenangan. Kemenangan atas juga semua perusahaan kita melewati untuk juga masa-masa yang sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Kemenangan untuk kita juga bisa juga menang atas segala sesuatu yang menjadi kelemahan di dalam tubuh kita lewat stay at home ini, supaya rohani kita ini bisa mengalami satu terobosan dan transformasi kehidupan ini, bukan saja terjadi kepada kita, tapi juga kepada keluarga kita dan komunitas kita yang ada. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita, dan kemenangan akan membawa kita kepada hal yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati saudara.